Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wilza Rangga Al-Hakim, NPM 201011108. Saya akan mempresentasikan jurnal yang berjudul Pedoman Umum Ejaan yang Disempurnakan, yang dibimbing oleh Bapak Andre Tiono Kurniawan, MPDI. Diajukan untuk memenuhi salah satu tugas individu mata kuliah Bahasa Indonesia. Ini adalah tugas yang pertama. Kita langsung masuk ke abstrak. Di dalamnya terdapat abstrak, terdapat rumusan masalah, tujuan, bab 2 pembahasan, hingga ke daftar pustaka. Kita langsung masuk ke abstrak. Ditinjau dari sejarah penyusunannya, sejak peraturan bahasa Melayu dengan huruf Latin ditetapkan pada tahun 1901, berdasarkan rancangan C.H. van Ophuijsen dengan bantuan Engku Nawawi, gelar Sultan Makmur dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim, telah dilakukan penyempurnaan ejaan dalam berbagai nama dan bentuk. Dalam Kongres Bahasa Indonesia yang pertama di Solo, disarankan agar ejaan Indonesia lebih banyak diinternasionalkan. Pada tahun 1947, Suwandi, Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan pada masa itu, menetapkan dalam surat keputusannya tanggal 19 Maret 1947 nomor 264/BHGA bahwa ejaan yang berlaku menjadi lebih sederhana. Ejaan baru itu oleh masyarakat dijuluki ejaan Republik. Kita langsung masuk ke pendahuluannya. Setiap karya tulis menerapkan aturan-aturan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan EYD. EYD memberikan salah satu dari beberapa pedoman yang ada, yaitu penggunaan tanda baca menjadi bacaan yang sangat penting karena setiap karya tulis membutuhkan tanda baca. Dalam karya tulis, penulis akan memaparkan bagaimana penggunaan beberapa tanda baca yang sering digunakan, sehingga kita saling dapat memahami dan dapat menerapkan aturan penggunaan tanda baca yang baik dan benar dalam setiap penulisan agar tidak terjadi lagi kesalahan tanda baca. Letak tanda baca baik ketika membuat karya tulis ilmiah maupun wacana tulis lainnya. B. Rumusan masalah. Yang pertama, pengertian tanda baca. Yang kedua, apa saja jenis-jenis tanda baca dan aturan penggunaan tanda baca. Yang ketiga, apa penyebab sering terjadinya kesalahan dalam tanda baca. Bab 2 pembahasan. Tanda baca adalah tanda-tanda yang digunakan di dalam bahasa tulis agar kalimat-kalimat yang kita tulis dapat dipahami orang persis seperti yang kita maksudkan. Menurut Wijayanti, tanda baca adalah tanda yang dipakai dalam sistem ejaan seperti titik, koma, titik dua, dan sebagainya. Tanda baca dapat membantu pembaca untuk memahami makna tulisan dengan tepat. Bayangkan jika tulisan tanpa tanda baca, pasti tulisan tersebut membingungkan pembaca. Tanda baca sangat penting dalam penulisan. Yang B. Jenis-jenis dan aturan penggunaan tanda baca. Yang pertama adalah tanda titik. Tanda titik digunakan pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan dan seruan. Tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagian ikhtisar atau daftar. Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu. Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, detik yang menunjukkan jangka waktu. Tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, judul tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru, dan tempat terbitnya, dan lain sebagainya. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara berikutnya yang didahului oleh kata seperti, tetapi, melainkan. Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat apabila anak kalimat tersebut mendahului induk kalimatnya. Yang ketiga yaitu titik koma. Titik koma dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat yang setara di dalam kalimat majemuk setara. Tanda hubung menyambung suku-suku kata dasar yang terpisah oleh penggantian baris. Tanda pisah dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang beri penjelasan di luar bangun utama kalimat. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya, dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya.
Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, ataupun emosi yang kuat. Tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus. Tanda petik dipakai untuk menggapit petikan langsung yang berasal dari pembicara naskah atau bahasan tertulis lain, dan lain sebagainya. Yang C yaitu penyebab sering terjadinya kesalahan dalam tanda baca. Yang pertama adalah rendahnya minat dan motivasi siswa, mahasiswa atau siswa terhadap pembelajaran karangan yang terintegrasi dengan pembelajaran tanda baca. Daya ingat siswa yang berbeda-beda sehingga banyak siswa yang lupa menggunakan tanda baca saat menulis karangan, narasi, dan lain sebagainya. Sekian presentasi dari saya. Jikalau ada salah kata ucapan, mohon dimaafkan. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.